Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran kita kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah dapat memperlancar kita dalam memahami materi ini. Untuk kali ini saya akan membahas tentang output MATLAB. Jadi kalau sama yang kemarin sebelumnya kita masih menggunakan output yang berupa teks, yaitu pada command window. Nah, sekarang kita buat sebuah output yang berupa tampilan atau sebuah aplikasi. Di sini di dalam MATLAB itu menyediakan adanya yang namanya MATLAB GUI. Jadi GUI MATLAB itu. Di sini tujuannya adalah ketika kita membuat tampilan suatu aplikasi, kita memerlukan adanya GUI. Nih, langsung saja kita buka untuk MATLAB GUI-nya. Jadi yang saya gunakan adalah MATLAB 7.8. Yang punya saya yang MATLAB 7.0 itu GUI-nya bisa dijalankan tetapi tidak dapat menampilkan. Jadi nanti kalian sesuaikan saja, nanti hampir sama. Jadi nanti di sini di GUI itu kita pilih saja blank. Jadi di sini ada banyak GUI dengan UI control, GUI dengan assistant menu, GUI dengan modal question dialog. Jadi kita gunakan blank saja biar lebih enak dalam membuat suatu aplikasi. Jadi GUI itu kita buat outputnya berupa seperti aplikasi. Nih, tunggu dulu. Jadi untuk GUI biasanya dia agak lambat penggunaannya. Nah, ini di sini adalah tempat kita men-setting atau membuat sebuah tampilan. Sama untuk kali ini langsung saja saya akan membahas atau mengaplikasikan tool-tool yang ada di bagian kiri ini. Saya tidak akan menjelaskan semuanya tool ini. Nanti sambil jalan saja di pertemuan selanjutnya. Yang kita gunakan nanti adalah edit text dengan static text dengan tombol. Bedanya apa edit text dengan static text itu? Ketika edit itu ketika kita membuat suatu input text atau teks yang bisa menginputkan itu menggunakan edit. Kalau static itu dia cuma menampilkan teks saja. Contohnya kita pengen membuat judulnya kita klik aja di sini, ini sebagai judul. Nah, nanti pengaturan dari teks ini atau tool-tool yang ada di sini itu kita menggunakan propertinya. Klik kanan properti inspector atau pada logo ini itu sama. Jadi pengaturannya berada di situ. Nih. Mulai dari yang awal adalah backgroundnya, warna background. Kemudian di sini untuk hurufnya, jenis huruf itu MS Sans serif yang defaultnya. Ketika kalian pengen merubah hurufnya, kalian buka saja dengan Microsoft Word. Di mana Microsoft Word itu kan ada nama-nama huruf. Contohnya saja saya pengen menggunakan hurufnya ini, sama kayak gini. Di situ silahkan diketik aja sesuai dengan tulisan di situ. Sama ini Bauhaus 93 seperti itu. Tetapi ya saya sarankan gunakan font-font yang standar saja. Kenapa? Ketika MATLAB ini dijalankan di komputer lain, biar fontnya itu ada. Terkadang kita menggunakan font-font yang kita inginkan, kita jalankan di tempat yang lain atau komputer lain, itu tidak bisa. Nah, nanti di sini MATLAB itu masih kelemahannya adalah aplikasi ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi membutuhkan master bawaan atau MATLAB aslinya, induknya itu harus ada. Nah, kemudian di bagian sini adalah font size-nya, sama kita tulis saja 14 ukurannya. Width-nya itu sama bold atau demi atau yang lain sebagainya. Nah, nanti untuk mengganti tulisan static text ini, kita bisa mencari yang namanya string. Inilah yang tempat kita menuliskan judulnya. Sama deret
aritmatika. Sama kayak gini. Aritmatika. Kita enter saja, di sini sudah ada judulnya. Itu untuk judul. Penggunaan static tag-nya. Sekarang ketika kita membuat suatu program, yang harus ada adalah input. Input bisa kita buat mungkin dengan panel-panel ini. Panel itu tujuannya apa? Ya sebagai istilahnya hiasan saja, jadi biar tampilan kita itu lebih menarik. Selama kita gunakan panel ini, kita beri kotakan kayak gini sebagai input tag-nya. Nah, ini sebagai input tag atau tempat inputnya. Berarti kita harus merubah untuk properti inspektornya itu, dia akan berubah menyesuaikan dengan objek yang kita aktifkan. Jadi di sini itu dia akan berubah menyesuaikan. Di bagian sini ada warnanya, soal warnanya pengen kita rubah sama biar warnanya agak berbeda sama kayak gini. Jadi untuk background colornya, hurufnya juga bisa kita rubah, sama ukurannya saja yang saya ambil panelnya. Kemudian di sini bukan panel tetapi saya tulis saja inputnya. Jadi sebagai penanda, oh ini sebagai input. Inputnya apa? Sama kita menggunakan deret aritmatika yang standar. Kita mempunyai suku pertama, beda, dan n atau banyaknya suku. Untuk keterangan kita bisa menggunakan static tag itu. Kita tulis di sini sebagai keterangan ini itu apa kan gitu. Sama kita tulis saja di static tag itu dengan suku pertama. Sama kayak gini. Atau dalam kurung A. Kayak gini. Sama kok terlalu kecil ya kita besarkan aja. Nah, menjadi 10. Jenis hurufnya sama nggak mau pakai sans serif, kita ganti sama kita tambahkan hurufnya yang saya inginkan adalah sama ini Comic Sans. Kita tulis saja di bagian sini Comic. Ini penulisannya harus tepat, Comic Sans MS. Sama kayak gini. Di sini sama pakai demi yang lebih agak tebal atau bold, terserah kalian. Jadi ini suku pertama. Nah, nanti di sini kan kita membutuhkan input teks, maka kita perlu adanya edit tag-nya itu. Kita tulis, kita buat di bagian sini, edit text. Edit text di sini, ketika dia itu sebagai input, yang paling penting adalah di bagian pengaturan tag-nya. Ini tampilannya dulu sama kita kosongkan, biar tampilannya kosong, sebagai penanda bahwa dia itu inputnya. Yang paling penting di tag-nya. Tag ini merupakan nama suatu variabel yang kita inginkan. Seumpama suku pertama, di sini kita beri nama atau kita beri variabel A, ya kita tulis saja di sini A. Tujuannya apa? Ada teks itu, biar memudahkan kita dalam menulis perintah nantinya. Kemudian kalau pengaturannya pengen sama untuk beda dan lain sebagainya, sama di sini alignment-nya saya rubah saja horizontal alignment. Kita ambil yang left biar nanti lebih enak, tidak di tengah. Kita duplikat saja nggak masalah. Kita duplikat, klik kanan duplikat. Tujuannya adalah membuat objek dengan pengaturan yang sama. Tinggal kita ubah ini. Di sini apa? Beda. Begini. Beda. Kemudian di sini juga sama.
Kita duplikat saja biar ukurannya sama, pengaturannya sama, tinggal kita rubah tagnya. Kita tag bahwa beda ini saya beri nama B. Kemudian banyaknya suku. Kita duplikat lagi, taruh di bagian sini. Ini banyak suku. Banyak suku atau N. Kayak gini. Kita duplikat ini lagi. Duplikat. Jangan lupa kita menuliskan di sini adalah tagnya N. Jadi inputnya itu sudah ada A, B, dan N. Tinggal kita buat. Jadi di sini itu sudah menjadi satu, berada di dalam. Kita geser kemana-mana, dia sudah menjadi satu grup. Kemudian untuk ini input sudah. Sekarang kita berpikir ke proses. Proses kita bisa menjalankannya dengan pas button atau tombol. Seumpama kita cari suku ke N-nya. Kita ambil di sini di pas button. Di sini ada nama pas button, kita rubah saja dengan UN. Kayak gini. Tagnya biar lebih enak adalah tombol UN1. Kayak gini. Untuk membuat atau mengingat-ingat soalnya nanti di sini saya menginginkan inputnya ada 2, tombol UN-nya juga ada 2. Nah, nanti sebagai untuk mencari UN hasilnya kita tuliskan di samping kanan. Ketika kita menuliskannya, kita tetap menggunakan teks. Jangan pakai edit tag, tetapi pakai static tag-nya di bagian sini. Kayak gini. Static tag-nya, string-nya kita hilangkan. Yang paling penting ketika dia itu sebagai output, sama biar lebih kelihatan outputnya, saya buat aja dengan warna yang berbeda. Kayak gini. Output itu yang paling penting adalah stringnya itu kosong, tagnya adalah kita beri nama yang mudah. Ini variabel, nama variabel. Sama dia itu untuk menampilkan hasil, ya tampilkan aja sama hasil dari UN, HUN kita singkat dengan kayak gitu. Kemudian bawahnya sama ada lagi, selain UN ada SN. Kayak gini. Ada SN. Kita tulis di sini bukan UN tetapi SN. Tagnya saya tuliskan SN1. Sebagai outputnya ini. Di bagian sini tagnya saya ganti dengan bukan tag 6 tetapi H dari SN1 atau HSN. Saya ambil satu saja. Atas ini juga saya tuliskan HUN1. Nih. Kemudian ketika kita ingin menampilkan deret, kita tulis saja deret. Kayak gini. Deret yang dimaksud kayak gini. Deret yang dimaksud kita tulis deretnya di sini. Deretnya kita setting seperti di soal-soal ada suku 1, 2, 3 sampai dengan suku ke N. Ya kita tulis saja dengan edit text. Ini untuk suku 1. Kayak gini. SN ini sebagai suku pertama. Ini kosong dulu. Tagnya UN1 atau U1, UN1 sudah ada. U1 U1
berhubung nanti di bagian sebelah kanan juga ada lagi, kita tulis U11 saja. Kemudian ada lagi koma. Di sini koma. Ini 12 sama kayak gitu. Biar kelihatan komanya. Atau enggak ya nggak usah dikasih koma, diberi warna aja yang berbeda. Sama kayak gini. Ini U1. Kemudian kita duplikat. Di sini U2. Kita duplikat lagi, ini U21 tagnya U21. Kemudian ada lagi U3, sama ini terlalu besar ya, kita kecilkan saja. Ini kita duplikat lagi. Kayak gini dulu biar lebih enak. Saya ketika kita menggunakan satu teks itu pengaturannya atau perintahnya agak banyak sekali. Di sini U3 1 sampai dengan UN. Saya beri di sini titik-titiknya itu. Ini sama 14. Kita ambil bold. Kita isi dengan sama kayak gini. Kemudian di sini kita tuliskan UN-nya. Kita duplikat. Di sini sebagai UN1. Ini kita tulis UN1. UN1 sudah ada. Kita ambil UN11. Nih. Jadi kita punya beberapa suku. Ini suku pertama, kemudian suku kedua, suku ketiga, sampai dengan suku ke N. Sama kita beri koma-koma ya nggak masalah, kita duplikat aja dari sini. Kita duplikat, taruh sini, kita ganti dengan bukan titik-titik tapi koma. Ini kita duplikat lagi, taruh sini, itu nggak masalah. Pakai koma bisa, pakai plus juga boleh. Kayak gini. Jadi kalau direct kan dia plus, kalau di sini kita gunakan koma saja atau barisan. Jadi di bagian sini kita tulis saja barisan yang dimaksud. Kalau plus itu kan terlalu banyak di bagian sini. Nah, nanti input yang kedua nanti ada, tapi nanti saja sebagai tugas nanti. Jadi di bagian sini kalau sudah selesai sama, kita anggap ini itu sebagai hasilnya, wujudnya sudah selesai. Tinggal kita tulis saja dengan mfile-nya, mfile editornya. Kita klik, kita beri nama aritmatika. Kayak gini. Kita replace saja, saya punya tapi biarkan berganti dulu. Nah, kita cek dulu tampilannya, kita run up aritmatikanya, tampilannya seperti kayak gini. Jadi di sini sebagai output dari MATLAB kita berupa aplikasi. Nah, nanti sebelah kanan itu sebagai kayak tugasnya. Nah, nanti di sini untuk menuliskannya, MATLAB itu sudah sangat baik sekali. Kita sudah dituliskan banyak sekali tulisan atau mfile, tinggal kita menambahkan. Yang perlu kita tambahkan adalah di prosesnya. Di proses kita
ambil yang kita inginkan prosesnya itu apa saja toh? UN, SN, dan barisan yang dimaksud. Kita cari UN. UN itu dia sebagai tombol. Maka tadi di sini kan namanya saya tulis namanya itu di bagian sini untuk propertinya adalah UN1. Kita cari nama UN1. Kenapa Kak? Saya beri tag itu tadi biar lebih enak. Ini UN1. UN1 di sini callback. Yang kita rubah adalah di bagian callback-nya. Yang lain biarkan saja. Jadi di sini kita tuliskan seperti biasanya. CLC perintahnya itu apa saja. Nah, nanti ketika dia itu program pasti juga mengenal adanya input. Nah, di sini ketika kita memasukkan input, inputnya kan berada dari sini. Dari sini. Sebenarnya input itu ada sendiri-sendiri di variabel. Ini tadi kan namanya ABN. Di bagian sini ada A callback, B callback itu ada. Sebenarnya input itu kita masukkan di sini. Dengan perintah apa? Get object string nih perintahnya. Tetapi biar lebih enak, kita menggunakannya langsung pada ini saja. Pada tombol-tombol itu. Maka inputnya ketika A, kita mengambilnya A itu sebenarnya dari sini, A callback dengan perintah adalah get object string. Dimana ketika kita menggunakan ini berupa GUI ini, yang kita maksudkan di sini adalah dia teks atau string. Padahal yang kita inginkan A itu apa? A itu angka, B itu angka, N itu juga angka. Sehingga kita perlu mengkonversi lagi dari string ke angka. Maka kita butuh konversi str to numeric. Kita get, kita ambil dari mana? Perintahnya tadi adalah di sini object. Nama dari objek ini itu apa toh sebenarnya? Nama dari objek ini kita tulis dengan perintah handle titik tag-nya. Jadi handle titik text. Jadi di sini handle dot tag-nya. Tag-nya dia itu ketika A kan dari sini. A-nya dari sini. Maka tag-nya kita tulis dengan handles titik A. Propertinya apa? String. Ingat, MATLAB itu besar kecilnya berpengaruh. Ini. Handles S-nya besar. Kemudian B juga sama. Ini saya copy saja. B kita mengambil dari sini. Dari komponen ini. Komponen ini namanya handles. Dengan dot tag-nya. Maka di sini B kita tulis dengan B. Kemudian N itu dengan handles N. Ini sebagai inputnya. Sekarang ke output. Sebelum ke output, proses dulu. Proses ketika kita menggunakan tombol UN, maka prosesnya adalah rumus dari UN itu sendiri sama dengan A plus N-1 kali B. Sama kayak gini UN-nya. Nah, sekarang outputnya. Output, kalau kemarin sebelum UTS itu kita mengenal output adanya display, sprintf, fprintf, seperti kayak gitu. Tetapi kita membuatnya outputnya berada di sini, UN. Berada di UN, di mana di sini tadi saya beri nama tagnya adalah HUN1. Untuk memberi nama, kita letakkan di sini. Kita cukup menuliskan perintah set
Di sini sebenarnya juga ada perintahnya. Perintah untuk set di bagian sini sudah tertuliskan. Nanti bisa kalian cari untuk perintah-perintah set yang warna-warna hijau kayak gini. Nanti kita set. Prinsip dari set adalah namanya dulu, handles, tempatnya dulu. Di sini tadi adalah HUN1. Tipe datanya kita tuliskan bahwa string. Jadi semua yang tertulis di sini, apalagi dia itu teks, dia pasti string. Kemudian variabelnya UN. Apa kayak gitu. Di sini bisa kita jalankan. Ketika suku pertamanya itu 2, ini 3, kita menuliskan suku kedua, maka UN-nya adalah 5. Ketika di sini, oh kok tulisannya masih kecil. Nah, kita coba lagi. Di sini 20. Ini ketemu 20-nya, suku ke-20. Kok tulisannya di sini masih kecil? Kita rubah ke propertinya. Kita besarkan sama menjadi 16. Ini menjadi bold. Kita jalankan lagi. Kayak gini. Ini kita tutup. Sama di sini ada 2, 5, 3. Maka menjadi 12 seperti kayak gitu. Sama di sini menjadi 13. Dia 6, 2. Di command window tidak ada tulisan, soalnya tidak ada perintah untuk menampilkan output di situ. Nah, ketika SN itu juga sama. Perintah inputnya sama. Ini saya copy saja biar agak cepat. Kita cari tombol dari SN ini namanya apa? Namanya adalah SN1. Kita tuliskan di bawah SN1 callback. Kita masukkan lagi. Kita rubah rumusnya menjadi SN, di mana rumus SN adalah setengah N per 2 dikalikan dengan 2A. Nih, hati-hati dengan penggunaan kurung. Sebaiknya kurung itu juga kita bikin sendiri. Soalnya terkadang itu kita ada kesalahan dalam perhitungan gara-gara kurung sama kayak gini. Kita set lagi. Ini namanya adalah, ini saya besarkan lagi. Di sini tadi menjadi 16. Dia tebal. HSN. Kita tulis di sini adalah HSN1. Ini stringnya SN. Sama kayak gitu. Kita jalankan. Di sini sudah ada. Langsung ketika kita pengaturannya biar bisa lagi, kita aktifkan lagi. Mas, ini 5, 13. SN-nya ini nih. Barisan yang dimaksud di sini ada tombol lagi. Kita isikan lagi. Di mana tombol ini kita bisa membuat, kita gunakan barisan yang dimaksud di sini adalah tagnya pas button 3. Tadi saya lupa tidak merubah, maka yang kita cari di sini adalah juga pas button 3. Yang kita perlukan apa? Ini adalah U1, U2, U3, UN. Maka kita perlu prosesnya itu kita cari dulu U1. U1 itu dari A, U2 dari A plus B. Kayak gini nggak masalah. U3 dari U3 dari A plus 2 kali B. Nih. Kemudian UN-nya kita mengambil UN dari yang atas. Ini UN.
Ini A, rumusnya adalah ini. Maka kita cat satu-satu. Di sini tadi adalah namanya U11, U21, U31. Ini U21. Maka kita cat saja di sini U11. Di sini adalah U1. Kita copy. Kita set U21 di sini U2. Kemudian U31 di sini U3. Kita set lagi UN11 di sini adalah UN, sama kayak gitu. Kita bisa jalankan ketika di bagian sini ada 2, 3, 17, maka UN-nya 66, ini 576, barisannya adalah ini 2, 6, 10, 6, 6, seperti kayak gitu. Ketika di sini nanti barisannya kurang besar, ya kita tambahkan, kita rubah propertinya. Kita buat di sini 14. Ini juga ya. Di sini juga ya. Bagian sini juga sama 14. Kayak gitu. Jadi ketika kita jalankan, maka di bagian sini sama 2, 4, 1000. Ini barisannya adalah ini. Seperti itu. Dah, nanti ini untuk materinya, tugasnya dilihat di bagian tugas. Di sini nanti ada yang sebelah kanan, ada bagian-bagian yang harus kalian isikan. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.